Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Antara nikmat yang paling agung ialah nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam kajian setiap malam Jumat ba'da maghrib sampai isya. Semoga langkah-langkah kita ke majelis ini menjadi amal soleh yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan bulan yang lalu saya sampaikan tentang jodoh kita itu siapa, dan sekarang masih berkenaan dengan perjodohan atau pernikahan. Namun yang akan saya sampaikan adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi kalau judul itu judulnya orang-orang yang haram dinikahi. Bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa. Ayatnya 23. Surat An-Nisa ayat 23. Surat An-Nisa surat yang keberapa? Yang keempat. Arti An-Nisa apa? Wanita.
Berapa jumlah ayatnya? 143. Pira? Murah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23. Ayatnya agak panjang sampai setengah Abad. setengah halaman. Setengah halaman lebih. 1, 2, 3, 4 sampai hampir 9 baris. 8 baris setengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khawatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha' wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum allati min aslahikum wa an tajma'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Wonten sing nyimak, ibu-ibu wonten sing nyimak mbuka Quran, mboten ya. Artinya, Maha Ketuhanan yang Maha Esa. artinya Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. diharamkan atas kamu menikahi. Ini bentuknya larangan, nggih. Larangan. Larangan ngapa? Menikahi. Siapa yang dilarang menikahi? Laki-laki. Dilarang menikahi. Ini yang dilarang itu laki-laki atau kaum Adam. Yang pertama, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu atau menantu, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri ya tadi ya, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampuri dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa bagimu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu
dan diharamkan bagimu mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira pirang golongan itu sing diharamaken dinikahi? Wonten sing ngitung manten iki? Berapa? 12 ya. Kalau sing kula catet karena banget akeh niku kula jret-jret niku kula ketemune niku 13 nopo? Apa 13 wong? Kudu 13 golongan, kudu 13 wong. Iku sing haram dinikahi teng ayat niki. Masih ada larangan menikah dengan siapa-siapa, itu masih ada dalam ayat lain. Di sini yang diharamkan yang pertama itu ibu kandungmu, ibumu dan ke atas. Iya, nini putu, nini buyut, nini canggang itu ora oleh dinikahi. Apa demen? Ya, tapi ini larangan loh. Kalau ibu kandung itu ada loh. Adanya itu ada, bukan dinikahi. Masya Allah, itu yang lebih tidak boleh malah. Orang yang terkena pengaruh minuman keras itu ada yang bukan menikahi tapi melakukan hubungan dengan ibu kandung. Na'udzubillah. Ini yang pertama berarti ibumu, terus ibumu atau nenekmu ke atas. Itu yang pertama ya. Ngerti lah ya. Insya Allah niki sing menikahi ya jarang yang terjadi. Yang kedua, anak-anak perempuanmu. Anak nomormu ya Pak. Dihamil. Masya Allah. Dinikahi itu apa tidak itu? Dihubungi. Masya Allah. Dinikahi be ora oleh apa maning? Na'udzubillah. Itu terjadi anak ya. Apa nang kali haji anak? Bergolong malah krungu. Komplek karena lor kali. Bukan berarti ini menghebat, tapi buat contoh buat kita. Itu larangan dinikahi baik larangan. Apalagi naudzubillah, bahkan ya konon kabarnya bukan hanya dihubungi ya sampai punya anak loh sedulur. Naudzubillah min. Yang kedua, siapa yang tidak boleh dinikahi? Anak-anak perempuan sampai anaknya perempuan kita. Anak-anak perempuan Berarti apa? Ya putu, ya buyut, ya canggang itu tidak boleh dinikahi. Ya sedulur ya, ini yang renang berita-berita itu Masya Allah anak kaki-kaki nganyuni putune. Padahal nikahi saja itu tidak boleh. Di sini yang dilarang itu menikahi loh. Lah kalau yang seperti itu jangankan anak putu tangga teparo wong be ora oleh kok nggih. Masyaallah niku anggar ngomong zaman saniki niku naudzubillah. Kembali kepada
siapa saja yang dilarang, yaitu anak-anak perempuan sampai cucu, sampai buyut, sampai ke sana ke bawah, itu tidak boleh dinikahi. Yang ketiga, saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara kandung misalnya. Saudara kandung. Berarti dulur wadon. Dulur wadon itu bisa bekayu, bisa adi, itu tidak boleh dinikahi senajan dulur wadonnya mungkin ayu banget. Anak-anakannya misalnya. Ya, nanti ada ke bawah sampai 13. Yang ketiga apa tadi? Saudara-saudaramu yang perempuan. Paham lagi? Ya, paham. Yang ketiga, yang keempat, yang dilarang dinikahi adalah bibi atau tante atau ilik, ya. Itu haram dinikahi. Ngerti bibi, Mbok? Bibi kuwi adine biyunge utawa adine ramane sing wadon. Sing wadon ya di sini yang perempuan. Sing dilarang wis wong lanang lho. Berarti laki-laki itu wajib menikahi dan perempuan itu boleh dinikahi, tapi tidak semua, termasuk ini. Bibi atau tante atau bude ya termasuk uwa. Ini ku paham ya? Berarti nomor siji apa mau? Ibu-ibumu sampai ke jadi ibu, nenek, buyut, nenek jangka seterusnya. Yang kedua anak-anak perempuan, anaknya perempuan itu putune. Terus buyute ke sana juga tidak boleh. Yang ketiga saudara-saudaramu yang perempuan. Yang keempat bibi atau tante atau lik atau bude yang perempuan. Yang kelima, saudara ibumu yang perempuan. Saudara ibumu yang perempuan. Oh ya bibi ya. Berarti kayaknya bener rolasnya nyong nyata teh. Iya 13 sing anu iya salah ya benar. Berarti tadi baru 4 ya. Yang kelima sama saudara ibumu yang perempuan ya berarti sama. Yang kelima anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak wadon sekang tunggalmu sing lanang. Berarti pelunan apa? Pelunan. Ya. Apa keponakan? Ya pelunan ya keponakan. Berarti ora oleh anake. Misalnya anaknya kakaknya. Iya, anaknya kakaknya apa anaknya adine itu tidak boleh dinikahi. Nah ini yang ke-6 tadi ya, yang kelima. Sekarang yang ke-6, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Pada pelunan utawa keponakan yang ngermiki kang dulur lanang, lah ngerti ya kang dulur wadon juga tidak boleh. Senajan demen banget padane nggih. Itu tidak boleh dinikahi. Tadi nomor berapa? Nomor 6. Sekarang nomor 7. Ibu-ibumu. Kok bisa ibu-ibumu? Orang mau ibu tok maksudnya terusnya. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Ibumu, ibu kandung, dan ibu yang bukan kandung yang menyusui kamu juga tidak boleh dinikahi. Contohnya kayak nyong misalnya gemien kue
Desusok kena maring Ini rojik padahal. ya. Aja nini rojik nini mantap. Sebab nyong pragene simpar jere. Lha kowe nyong ora oli ngijab nini mantap ora oli. Sebab tahu kau nusuk. Iya, tur wegah. Diteruskan. Berarti tadi nomor 7 ya. Ibu-ibumu yang menyusui kamu tidak boleh dinikahi. Ini kan dari ibu angkat boleh. Ibu angkat ya, misalnya orang dua anak, nyong ingu anak, nyong mati, bojone nyong ini dinikahi nang anak angkatan nyong itu. Kowe akeh sing terjadi kayak anggar anggar nang sing nyong deleng nang HP kowe ini termasuk nasar kae. Ngerti nasar? Nasar karo nyasar beda apa ora? Anak arang ngomong lah. Oh nazar juga nasar. Kowe menikahi ibu kandung. Dan tidak ini anak artis papat sing menikahi ibu kandung, ibu angkat. Betul nomor pirang iki nggih? Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Dan saudara-saudaramu yang perempuan sesusuan. Lah kowe padane nyong karo si Warmiki padane itu juga tidak boleh. Berarti kan Nabil karo Zenia orang linggo bojo kan ben. nusuk bareng tahu. Ya sebab pernah nusuk bareng. Yang pertama gue, kalau Nabil kok dibentuk mari Zenia ngambil kan sesusuan. Bumi di sini orang lurus ya. Begitu ya. Itu yang nomor berapa tadi? Nomor bolu. Oh ya nomor bolu. Nomor sana ibu-ibu istrimu. Apa berarti? Mertua. Demena banget bagi mertua misalnya ngarah bojo anaknya mati mertuane randa aja diarah. Mana sih gue? Tapi gue statusnya wis sudah mertua. Statusnya wis sudah mertua. Statusnya sudah tidak mertua ketika istrinya meninggal gitu. Ketika istrinya meninggal, Statusnya sudah tidak mertua. berarti boleh. Ya insya Allah. Ulung-ulung kan sing bojone wis dipegat menjenengan mertuane iki perkara limbok. Ya wis masih TSC tapi wis dipegat ya kan. Iya. Malah mertuane wis ndak limbok. Ya pokoknya ada di sini ya. Tadi kan saya baca anak-anak perempuan dan anak tiri, ibu-ibu istrimu, ibu-ibu istrimu atau mertua. Kita berbojone mati ini sudah mertua. Betul. Tapi bekas mertua ya. Iya. Tapi anggar bekas anak kan orang anak. Ya. Bekas mertua kan anak. Kalau di sini ada penjelasan ini di bawah nih jeng. Tulisannya kecilikan nyong mripate mandan blawur. Ini dari awal yang tadi ya. Maksud ibu-ibumu oh iya gede-gede ya. Ini penjelasan ya, penjelasan dari ayat yang sedang kita bahas. Maksud ibu di awal ayat ini ialah ibumu atau nenek sudah ya, dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak-anak perempuan atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
Demikian pula yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu ini belum nanti. Menurut sebagian besar ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaanmu. Kembali kepada urutan nomor. Kalau tadi juga yang dilarang adalah ibu istrimu, ibu-ibu istrimu atau mertua. Yang ke-10 anak tiri. Nomor 10 napa niki, Bu? Nomor 10 napa? Anak tiri. Boleh dipirengaken ampun sanjang dewek sih. Di nomor 10 itu anak tiri, anak perempuan yang tiri dari istrimu. Tapi di sini penjelasannya juga dari anak tiri, sesusuan, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu. Jadi yang dilarang itu anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, anu dimu. Ya wis dibojo, wis duwe bojo terus bojone duwe anaknya gun cilik. Melu mati. Iya, ya Randa maksudnya istrimu Randa atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampuri dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Kepriwe nek maksudnya? Remudeng. Anaknya bojone, anak tiri, Iya. dalam pemeliharaanmu, ning bojone lu dicampuri. Cara bahasa kenene kabla ya. Kabla. Lah, kuwi bojone wis dicerai, wis dipegat. Ning apa iya ngene bojo? Wis bertahun-tahun kok kabla? Ngertos kabla, Mas? Mriko? Bisa? Karena simpel. Ya kayak ini pengaruh anaknya ini udah kapal. Oh iya. Oh iya. Jadi kabla itu kalau di sini ya Mas Umam itu orang menikah tapi tidak melakukan hubungan badan atau tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri, itu kadang-kadang jenenge kabla. Jangan teng mriko orang apa-apa ya orang apa-apa lah maksudnya. Ya, dicoket. Itu yang tidak boleh dinikahi itu apabila kita sudah mencampuri ibunya. Kalau belum, ibunya sudah kita ceraikan, kita boleh menikahi anaknya. Itu menikahi saja tidak boleh kalau ibunya sudah dicampuri. Tetapi yang banyak terjadi, ibunya sudah dicampuri, sudah punya anak, malah anak tirinya dicampuri, orang dinikahi malah dicampuri. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Jadi jare yang tahu krungu jare anak-anak kowe nyeluke bapak kaki. Ya bapakne, ya kakine. Bapaknya sebagai anak niku sing nyampuri bapakne, bapak tiri. Berarti kan ya bapak ya kaki sebab bojone biyunge. Naudzubillah min dzalik.
Adi pira niku? Anak tiri ya G10. Yang ke-11 istri anakmu. Apa berarti? Mantu dalam kurung itu menantu. Demen banget mari menantu ini wong bojone anake. Apa kodal? Ana sing kok masyaallah. Ini ora dinikahi niku kembali kaya mau ke, masyaallah. Itu saya juga bukannya pernah tapi malah sering mendengar jadi. Ana mantu wadon kowe. Lah wong mantu kan bojone anake ya. Kuwi didemeni nang mertuane. Apa demen Ya, patut lho wong ayu nopo mantu kok. Si wadone kemasukan setan kok. Mertuane ganteng banget kayak Bratasena. Iya gue juga kayaknya cok nonton HP kayaknya. Jadi dimingin-minginan mertuane duit sekian akhirnya lah kepaksa sing penting lumayan ya mbok. Naudzubillah. Dan itu bukan dinikahi itu. Dinikahi saja tidak boleh atau dilarang apalagi didemeni tok. Masya Allah. Yang 11 tadi nggih. Ada 11. Yang ke-12 atau yang terakhir, dua perempuan yang bersaudara sekandung. Dua perempuan yang bersaudara sekandung. Bekayune ya dihijab, adine ya dihijab. Nah, gue masih cetok kayaknya. Waduh si cetok ya. Ini anggar nyong gue padane gue. Ngarap si tirah. Dia orang oleh. Tidak boleh dua perempuan yang sekandung itu tidak boleh. Ya ngampuh. Lah syaratnya itu mati dingin bojone lah. Jenenge turun ranjang utawa naik ranjang itu boleh, itu kan berarti tidak menyatukan dua perempuan. Nah termasuk. Nah, gue pada kayak maring mertua. Pada kayak maring mertua. Ya pada kayak maring mertua sebab harus meninggal ya. Iya. Itu. Jadi dua perempuan yang sekandung dinikahi, misalnya nikah ini gentenan kain ya tidak boleh dinikahi loh. Apa mendingan dong tua demeni IP demeni apa mboten? Masya Allah, naudzubillah. Ini aturan Islam. Tapi terkadang kita tidak paham. Sapa-sapa bae wong nyung derek bae. Iki kula apa carane mandal ngerti niku kula saniki ngrungokna pengajian teng Radio Insani itu cobalah kamu membaca Quran bersama artinya. Jadi seayat dibaca Arabnya terus dibaca artinya. Oh jebule kiye semenekeh sing ora oleh dinikahi dalam satu ayat. Itu sampai 12 golongan, bukan 12 orang, 12 golongan. Itu yang tidak boleh dinikahi. Kalau kurang jelas apa mbok kula penyampaiannya kurang pas bisa buka sendiri surat apa tadi? An-Nisa ayat 23. Ayatnya panjang dan sampai 12 golongan orang yang dilarang untuk dinikahi oleh kita para laki-laki. Ning kula cok ndeleng teng HP niku
Ana wong sekali menikahi kowe 5 perempuan. Angger mau nyong ndeleng pas ndeleng 2 perempuan sekali dinikahi, tapi bukan saudara. Itu ya. Jadi di sini yang diperbolehkan oleh Allah dua perempuan yang sekandung itu angger wis terlanjur gemen saurunge turun Quran, kowe wong wis ngijab wong loro kowe lah itu dibolehkan. Ya seperti yang tadi itu kan ya dilarang bagimu menikahi dua anak perempuan yang sekandung, perempuan bersaudara yang sekandung, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, pada masa lalu wis ketanggung. Ini yang siki kan ora oleh. Iki sing ngomongna kan zaman Rasul sebelum ayat ini turun, berarti sudah ada kejadian orang yang menikahi perempuan, 2 perempuan sekandung. Kenapa kok ayat ini turun? Sebab wisana pelakune berarti. Tapi yang seperti itu diperbolehkan kalau sudah terlanjur atau masa lampau. Kenapa? Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti tidak berdosa, diampuni oleh Allah karena menikahnya itu dulu masa lampau. Saurunge ayat ini turun, sekalipun mungkin sudah ada Rasul, tapi ayat ini belum turun, maka dibolehkan dalam artian mungkin ya diterusena. Sebab wis tanggung gue ya tanggung gue anak gue putu ini kepriwen ya gane ya, rasanya kepriwen ya kepadanya. Bojo kakang adi anu sekandung itu mestinya rasanya ya berasa apa lah ya. Makanya ini dilarang oleh Allah karena mungkin ya gampang terjadi masalah begitu. Mari kita caranya ya ulas lagi sebab waktunya masih ada 3 menit ya. 6. Sekarang adanya 6 ya. Masih ada 6 menit. Yang pertama yang tidak boleh dinikahi siapa? Ibumu dan seterusnya ke atas. Ibumu terus nenekmu ke atas, tidak boleh. Yang kedua anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan, anakmu, cucumu, buyutmu, cicitmu. Buyut tak karo cicit apa pada? Canggah cara. Iya, cicit canggah. Oh ya, ambil buyut atau tetap buyut ya? Ya cicit ke canggah kene, terus pareng, terus udeg-udeg, terus gantung simbur, sing gawe urutane iki sakit, Pak. Banget bingung. Bisa begitu gantung simbulnya teng mrika wonten. Oh, berarti wong Jawa kowe. Dadi anak, putu, buyut, canggah, pareng, udeg siji apa loro kowe? Ya udeg kowe iki gedhe-gedhe. Udeg terus gantung terus simbur berarti golong keturunan. Ora oleh nikahi. Ya, sing nomor 3 saudara perempuan. Saudara perempuan, dulur lanang, dulur wadon. Dulur lanang, dulur wadon. Bekayu wadon, adi wadon tidak boleh dinikahi. Yang kelima saudara ibumu yang perempuan. Bibi. Ini jenama sing kelima kayaknya kayak. Di sana mau sing dewasa kan juga ada saudara bapakmu yang perempuan. Iya ya? Ya. Berarti isi pada baik posisinya bapak, posisinya ya bibi utawa uwa. Ini kan kang bisung ya orang oli, kang bapak ya orang oli. Berarti bener 13 nih kula nyatanya sing kelalen. Jadi ada saudara-saudara. Berarti
berarti bibi anjur buku ini. Ya makanya Bibi dari bapak atau bibi dari ibu? Iya, bibi itu juga tidak hanya bibi, uwa dari bapak dan uwa dari ibu juga tidak boleh. Berarti benar tiga golongan yang tidak boleh dinikahi. Itu yang ketujuh. Anak berikutnya tadi yang keberapa ya? Saudara ibumu yang perempuan, terus saudara bapakmu yang perempuan, terus ibu-ibumu yang menyusuimu. Sudah saya contohkan tadi ya. Terus yang 9 saudara-saudaramu yang perempuan yang nusu bareng. Mut-mut kowe maning kowe nampil karo sini ya. Mungkin aja kon dadi bojone. Kena Ya tegar karo sini ya kena mau anu. Orang nusu bareng ning susune kowe darahe. Oh iya ya. Berarti kena Fadil kalau anak gomet kalau kena ya. Lha wong dong bisa meninggal di jalur susu mengeneh. mana ke gomet lanang kabeh. Anak gomet kalau gitu be. Oh iya. Lulu. Ya ora kenal kok iki di sini saudara-saudaramu yang perempuan sesusuan sing pernah nusu bareng. Tapi menyusul sampai 3 kali. Oh, sampai 3 kali. Oh, begitu. Hukumannya itu enggak. Oh, iya gue. Kita lu satu kali. Sampai tidur, maksudnya kenyang lah, kenyang. Itu penafsirannya mungkin. Emang anu harus mendengar kajian. Oh iya iya. Menang ilmu fikih. Nang fikih. Iya. Ya gitu. Terus berikutnya yang ke-12, istri anakmu. Apa mau? Mantu. Demut-demut wis pada gue mantu. Aja kegoda karo mantu. Dan para mantu niki nun sewu. Para mantu bagi mertua itu aurat. Ya mantu wadon, bagi mertuamu itu aurat. Jadi senajan satu rumah itu aurat. Berarti apa? Ya tidak boleh menampakkan aurat walaupun satu rumah, walaupun masih satu rumah dengan mertua. Yang terakhir, yang ke-13, tidak boleh menikahi dua perempuan yang sekandung kecuali yang telah lampau, yang ketanggung wis begitu. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini jadi pengertian, senajan mungkin wis ngerti ya gemien ya sikit berarti bisa tambah paham dan lebih paham lagi membaca sendiri surat An-Nisa ayat 23. Demikian, mohon maaf dari semua kesalahan dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.